Dana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Apa nih ayatnya tadi? Innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Pertama, nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur. Hari ini sampai sekarang kita masih hidup. Kita masih hidup. Ini hidup yang Allah kasih buat apa ceritanya, Bu? Pak? Hah? Buat apa? Allah kasih kita hidup tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah muji kita siapa di antara kita yang amalnya paling bagus. Salah satu amal yang bagus adalah mensyukuri kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu gembira. Jadi di Maulid ini jangan ada yang merengut, jangan ada yang gerutu. Ntar kalau dapat berkat cuma sayap ayam. Ya? Yang dapat paha biurang, alhamdulillah gua paha. Gua sial, nampak sayap doang. Mana ujungnya? Ya, Bu. Falyafrahu kata Allah Ta'ala, hendaklah kalian bergembira. Kenapa gembira? Dengan adanya Nabi Muhammad, besok kita semua bakal kumpul di padang mahsyar. Insya Allah di bawah bendera Nabi, dapat sahabat Nabi, masuk surga bersama Nabi. Ibu bapak kumpul nih baris, yang paling depan Ustaz Syafiq. Ustaz, kalau ibu besok nggak ada di surga, dia begitu cari ya. Sampai itu namanya Rodie. Pak Ahsan, Pak Painem, Bu Painem, nggak ada di surga. Cari. Ustaz Syafiq bakal cari. Ya Allah, Painem mana? KTP-nya coba lihat. Dicari sama Ustaz. Makanya orang yang di dunia biasa kumpul sama orang soleh, kumpul sama ulama, besok di akhirat akan kumpul bersama para ulama. Al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia akan dikumpulin bersama orang yang dicintai. Yang kita ma'inur besok, kita bakal diri tuh ya kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kita sama penyanyi rocker, Jamrut bakal tampil nanti akhirat. Aku di sini. Yang kita sama penyanyi dangdut yang sekarang jadi wali. Penyanyi dangdut jadi wali, Bu. Nanti di akhirat dia akan gini. Sekian lamanya aku. Nggak tahu namanya siapa. Nih gembira namanya. Gembira. Jangan ada ketika maulid itu ya maulid lagi. Gue bosan sama maulid. Bosan apa? Yang bosan tuh capek sama maulid tuh bininya Ustaz. Sabar malam hitung duit. Sampai hitungnya tuh lepas. Makanya istri Ustaz kalau bilang maulid mukanya kayak bulan. Istri saya pernah protes gini. Ya, apa ini? Dia yang maulid. Emang apa? Udah capek. Capek apa? Capek nunggu nangkep. Ya, hadirin kita gembira ya. Nah, kita gembira juga dengan hadiri guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Syafiq Umar. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ini kalau Bapak kalau ada cara gini nih, kalau guru ngajar, satu minuman siapin.
Apaan tuh? Cap kaki 3. Kan guru kita 100. Coba deh kasih cap kaki 3. Ntar habis ceramah saya, dia ceramah lagi bisa. Sorry, jangan air putih. Kalau air putih ini ibarat bensin, ini premium, Pertalite. Nggak bisa juga, nggak bisa. Terusnya Pertamax Plus saja. Oh, apaan tuh? Soda susu. Kaki 3. Oh, nggak dingin, nggak nanjak. Pak Suyono yang ngundang saya, dia nggak dekat rumah saya, telepon aja. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Hadirin yang terhormat Pak Haji Suyono, mudah-mudahan panjang umur sehat Pak ya. Gembira terus. Orang yang gembira itu tandanya hatinya lega luas. Orang yang merengut melulu itu hatinya sempit, biasanya cepat mati. Benar. Ada tetangga betulin rumah, mukanya mirip tangga di mobil, mukanya mirip. Itu hati itu. Apa yang ada di hati bakal keluar ke muka, keluar ke tangan. Tangannya pelit banget. Pupilnya jadi minta nggak dikasih. Apalagi sayur sop. Ya kan Nabi bilang, kalau dari sini ada daging nih Bu. Ya kan? Kalau dia baik, tangan baik, mulut baik, mata baik, kaki baik, begitu. Lihatnya nih kalau orang jalan suka nendang-nendang kaleng, itu berarti hatinya rusak. Kaleng ditendang nggak salah apa-apa. Itu gembira, alhamdulillah. Memperingati hari Maulid Nabi SAW. Faliyafrahu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad rahmat yang paling besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan linnas, bukan lil muslim, tapi lil alamin. Sampai binatang aja itu dapat kasih sayang dari Nabi SAW. Bonggol, tahu bonggol kayu nggak? Kayu ditebangnya Pak Sektor Pak belum saya sebut. Saya nyebutnya gitu ntar gantian. Nggak langsung sebut-sebutin rame kayak orang absen mau ngambil gaji. Itu pohon korma. Satu kali Nabi biasa tuh kalau ceramah di situ diri. Satu saat Nabi dibikinin mimbar, pohon korma nangis. Kenapa lu nangis? Ya Rasul biasanya kok di sini, sekarang kita. Akhirnya itu pohon korma Rasul itu. Ini rahmatan. Satu kali ada pemburu. Lagi berburu dapat emaknya manjangan. Emaknya gendut nih, suka jalan sendiri. Bapaknya lagi cari makan, emaknya ngayap. Kan kadang-kadang gitu ya. Suka izin, papa izin ya Pak, ntar mama mau ngaji dulu. Bilangnya ngaji sih, masjid yang di Kemayoran gitu. Masjid apa? Masjid Akbar, nggak tahunya kemana? Kemana? Ini nih menjangan ibunya nih lagi ngayap. Tiba-tiba ada pemburu ketangkep sama pemburu. Diikat. Nangis dia. Nangis. Dia ngomong pemburu kagak ngerti. Lu ngapain sih lu teriak-teriak gitu? Ya kan? Akhirnya satu saat Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad ngerti ngomongan binatang. Ngerti Bu, Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Nabi Muhammad lebih bisa. Pokoknya yang nabi-nabi bisa, Nabi Muhammad lebih bisa. Kalau Nabi Musa dengan tongkatnya belah laut, Nabi Muhammad belah bulan. Oh. Siapa hebatan? Hebatan Nabi Muhammad, makanya dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuh Ustaz, alhamdulillah yang ngomongin datang ke ketiga. Kemudian Bapak sekalian, ini menjangan bilang, ya Muhammad, tolong aku. Nabi pananin. Kamu ngomong sama saya? Iya yang ini. Tolong ya Muhammad, aku ini ketangkap sama dia. Tolong aku dibebasin sebentaran lagi deh. Ditunda. Tapi jangan masuk percobaan kayak si Sambil. Tunda aku. Kenapa? Itu di doa aku punya anak 3 yang belum aku susui. Benar. Kalau kamu saya bebaskan, kamu mau balik lagi? Saya balik ya Muhammad, saya janji.
Nabi ngomong sama tuh pemburu, ini binatang begini. Katanya, masa? Nanti kalau dia nggak balik, saya jadi penjamin. Hebat ya tuh. Nabi berani menjadi penjamin atas binatang. Coba kita berani penjamin. Kalau yang takut koruptor, aneh jadi yakinannya. Berani. Kenapa koruptor? Koruptor tuh orang yang baik-baik. Iya bener, makanya Lebaran kemarin bebasin 27 orang koruptor. Dibebasin. Kenapa? Berkelakuan baik. Maksudnya apa kelakuan baik? Kalau dia jangan ngomong gitu aneh. Pusing kita ngomong koruptor. Kata Nabi, wahai menjangan, kamu kalau dilepas kamu balik lagi. Saya balik Tuhan. Ya Rasulullah, ya Nabi, saya balik. Kalau begitu saya tunduk kamu. Dilepasin tuh, lari tuh manjang, larinya metik, metik. Kenceng tuh kalau Yamaha RA King tuh larinya 210. Trang! Gua kelihatan, mana itu motornya? Jauh. Sampai di sana dia bilang, wahai anakku cepat nyusu. Kenapa mama? Mama ditangkap sama menjangan, sama pemburu. Mama berjanji sama Nabi Muhammad, mama mau balik lagi. Cepat nyusu. Puasin. Anaknya cepat nyusu. Ya udah pada dengar. Mama udah kenyang. Udah, kalau gitu kalian diam-diam di sini ya. Jangan keluar nanti. Mama mau balik sama mamanya. Nabi jalan sama keluarga. Sedih. Anaknya mama, jangan tinggalkan aku, Ma. Nanti aku sama siapa, Ma? Begitu. Maknya terus lari. Sampai di sana dia bilang, ya Muhammad, aku penuhi janjiku. Nabi bilang tuh, pemburu tuh binatang tuh gak bisa memenuhi janjinya. Ya Allah sayang. Akhirnya kata si pemburu, ya ini luar biasa. Engkau siapa? Aku Muhammad Rasulullah. Kalau gitu binatang ini aku bebasin. Aku aja belum pernah sejujur-jujur. Kalau aku jujur ke binatang tuh, nempati janji tuh. Nih rahmatan lil hadirin rahimakumullah. Pak Dekter yang kita hormati, mudah-mudahan tangan-tangannya masih bisa buat ngeluarin aspal jalan. Ya, Pak RW mana Pak RW? Oh Bu RW. Bu Eru, Masya Allah, Bu Eru udah orangnya cantik. Dia tua, Pak. Panjang umur Bu Eru. Kalau masih punya anak perawan boleh. Ada cucu perawan. Ada cucu. Jaga di sekolah, maksudnya begitu. Bukan boleh buat saya. Kalau buat saya juga nggak apa-apa, kebetulan saya jomblo. Di sini jomblo. Benar lah Bu. Mau bawa nih surat kematiannya. Istri saya yang pertama udah meninggal. Orang kalau punya istri Pak itu 3. Kalau 1 bini namanya. Iswan. 1, 2 istu. Kalau 3 nah itu. Baru dibilang istri kalau 3. Kalau 1 bini. Bini saya yang pertama tuh udah meninggal dunia kemarin Ramadan. Yang kedua ada. Yang kedua di Sukabumi. Yang ketiga di Cianjur. Yang keempat di Hutan Kayu. Nih, jadi Maulid Nabi ini pertama kita gembira. Orang kalau gembira bisa meresapi apa aja. Ibu, kita lihat tulisannya meneladani akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai wujud cinta terhadap diri sendiri. Orang kalau gembira, dia kalau mau kemana-mana dia lihat dulu baju dia pantas nggak nih baju gini. Ngaca tuh sambil berenang dia. Kenapa dia cinta sama dirinya? Jangan sampai dia keluar, orang bilang gini, ya gue tahu tuh seragam tahun kemarin belum lunas. Jangan sampai begitu. Makanya dia pantasnya itu cintanya dia. Terus ketika dengar azan Bu, Pak, dengar azan Allahu Akbar, berhenti tuh semua kegiatannya. Lagi makan berhenti, lagi kerja berhenti, lagi goreng ikan berhenti. Pokoknya ngapain aja dengar azan berhenti.
Kenapa berhenti? Allah panggil gua. Tuh. Hah? Kalau kita dipanggil Pak Lurah kagak buru-buru datang, marah nggak Pak Lurahnya? Kita dipanggil sama presiden, nggak datang, marah nggak dia? Tapi kenapa Allah panggil kita suka lengket-lengket? Nah, sebentar dulu lah, baru ajan, baru jam 1. Apalagi subuh, ya, subuh tuh gitu tuh. Udah tahu nih di musola, asakun, asolah. Ya, bini pengen tahu nih, suaminya imannya hebat enggak? Kakinya ditaruh. Takut tuh ngangkat paha bini, takut sama bini. Bu, kalau ada lagi takut sama bini, pakai daster. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan, lagi dipanggil sama Allah. Ini bisa ganti. Kalau nggak beres, bawa aja ke atrium untuk bertambah. Di atrium banyak tuh yang cakep. Kalau mau yang second di Senen tuh di situ. Baju deh, baju. Jadi ketika kau dipanggil oleh Tuhanmu, hentikan semua kegiatan. Berhenti yang lagi pegang komputer, matiin. Kenapa dimatiin Pak? Dipanggil sama Allah. Allah yang memiliki aku, Allah yang menciptakan aku, Allah yang menciptakan aku, Allah yang kasih makan aku. Yang kasih makan aku, Pak kan Bapak gajinya dengan kantor cuma perantara, gajinya dari Allah Ta'ala. Itu laki-laki hebat. Makanya Pak, bisa nggak boleh panggil ayam ya Pak kita. Hah? Bukan, saya ditungguin lagi sana. Udah dapat DP 2 juta. 1M. 1M ya salah. Ada 9. Saya menonton mereka lagi mana ya? Sampai mana tadi? Ya. Dipanggil sama Allah. Allah tuh Khalik. Allah yang nyiptain kita, Allah Malik, Allah yang memiliki kita, Allah Razik, Allah yang ngasih kita rezeki. Yakin nggak? Rezeki kita dari Allah. Bu yakin nggak suami yang ibunya itu dari Allah? Benar. Sayangin makanya. Pagi masakin air, bikin kakinya air anget. Subuh bangunin, Pak, subuh bangun Pak, kamu sholat begitu. Buat kamu, Pak, lu gimana mau bawa ke surga? Jadi lu aja belum tentu masuk surga, gitu. Mau salah Pak, sholat berjamaah. Pak, kalau Bapak pulang sholat berjamaah, entar kalau matahari udah terbit. Lama amat tuh sholat. Nabi yang nyuruh. Man sholat subha fi jama'atin summa jalasa yaskurullah ta'ala hatta qatra samsu fahuwa fi zimmatillah. Siapa orang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di musolanya, dia zikir, dia baca Quran, dia talim dan sebagainya, sampai matahari terbit, bahwa fi zimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah. Nggak kerja, duit datang. Nggak kerja, duit mana bisa Ustaz? Bapak, Ibu pernah tahu ayam negeri nggak? Tahu nggak ayam negeri? Ayam negeri itu kandangnya panggung, ya, betul nggak? Nonton-nonton doang. Kandangnya panggung. Kalau mau makan, makanannya udah ada, betul. Mau minum, udah ada. Kalau mau tidur, dipasangin lampu, ya kan? Terus apa lagi? Makan gratis, minum gratis, listrik gratis, rumah gratis. Terus kesehatan gratis. Padahal dia nggak jadi peserta BPJS. Itu ayam negeri itu. Hidupnya enak. Makan dijamin, minum dijamin, listrik nggak bayar, rumah nggak bayar, kesehatan dijamin. Padahal ayam negeri Pak, kalau diopor pagi nih mau lebarannya besok nih, pagi diopor nih, malam kita makan udah lengger. Nggak enak, kadang-kadang udah asam. Ya. Tapi ada ayam Pak yang lebih enak. Namanya ayam kampung. Tahu nggak ayam kampung? Tahu. Dagingnya lebih enak ya? Lebih mahal nggak? Mahal. Telurnya lebih bagus nggak? Nah kita tanya ayam kampung ada nggak yang bikinin kandang begitu hebat?
Nggak ada. Ayam kampung tidurnya di atas pohon, ya, di atas genteng, hujan kehujanan, gerimis kegerimisan, ada kilat sambil ledek jadi ayam bakar. Asik. Kenapa ayam yang dagingnya begini kurang enak, hidupnya enak? Coba. Jawabannya satu, karena amalnya bagus nih ayam negeri. Dibawa dari peternakan, dibawa, bilang tugas lu cuma nelor aja ya setiap hari. Selain nelor lu nggak usah kukuruyuk. Makanya ayam negeri itu nggak ada yang pernah kukuruyuk, Pak. Pernah dengar ayam negeri kukuruyuk? Nggak ada. Pokoknya tugas lu nelor aja deh. Ketika udah umurnya cukup 6 bulan, tuh ayam mulai nelor. Wah, yang punya tiap hari kalau ayamnya 1000 telur dia punya. Wah, 5 hari, 5 bulan. Banyak duitnya Pak yang punya ayam nggak? Dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah, dia pengen kawin lagi tapi nggak jadi. Takut sama bininya. Ini bahaya nih Pak kalau takut sama bini. Gimana? Pak, gimana? Bahaya. Ada orang kaya, rajin zakat, rajin haji, umroh, sedekah macam-macam. Ditanya sama malaikat, kamu udah hebat banget, sedekahnya 1 bulan bisa sekian ratus juta, begini. Makanya Allah perintahkan aku anterin kamu ke surga. Iya emang saya begitu, duit saya nggak sayang. Gitu. Terus ditanya, waktu di dunia kamu punya istri berapa? 1. Kenapa nggak 2, nggak 3? Saya takut sama bini saya. Kata malaikat, neraka loh. Lu nggak takut sama Allah, takut sama bini. Ini ayam negeri Pak karena bertelur terus, jadi hidupnya senang dijamin sama yang punya. Kenapa ayam kampung nggak dijamin? Karena tadi itu nelornya 4 bulan sekali, itu diukur-ukur dulu sama si jomblo. Kalau diukur-ukur ada nelor, ayam kampung. Ya, benar. Ayam negeri. Terus kalau kita nih ada ayat itu, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, iman kepada Allah, Allah pasti berikan dia kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang nyaman Pak. Di rumah aja duit datang, bener deh. Coba lihat Ustaz tuh. Ustaz kalau di rumahnya asal biasanya baca kitab. Betulan tuh buat ngajar Ustaz malam. Kalau nggak Ustaz megang tasbih. Datang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Rahma ada apa Bu? Pak Ustaz mau minta air. Nah, emang semuanya mati. Enggak Pak Ustaz, nih mantu saya mau melahirin. Udah pembukaan 3 Pak Ustaz. Udah bukan 3 ya? Emang pembukaannya sampai berapa? Kapan Pak Ustaz? 5 lagi masih lagi. Air. Yaudah sini airnya. Airnya saya ambil. Saya buka, saya bacain Al-Fatihah. Niati gampang beranak. Al-Fatihah. Patolin amin dulu dari itu. Orang kan lihat tuh begitu doanya gampang beranak. Lah emang doanya minta apa tadi? Doanya apa? Kan supaya anaknya gampang lahirin ya. Bahasa Betawinya kan gampang beranak. Kalau pakai bahasa Arab, Al-Fatihah nyetir kebun, bakal mangkris, ibu kagak ngerti. Kalau nggak ngerti dia nggak yakin. Makanya kalau dari orang pakai bahasa Indonesia, biar cepat sembuh, kalau sembuh mati gitu. Dah kasih dia Bu, nanti anaknya suruh minum pakai tangan kanan, minumnya 3 teguk. Habis itu alhamdulillah deh. Jangan lupa baca sholawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu ya. Iya Pak Ustaz, ambil botolnya. Kan ibu-ibu biasa bawa dompet ya. Buka dompet. Ada amplop kayak kilo ulang tahun. Amplopnya kecil. Ibu tuh kalau ngasih amplop amplopnya kecil. Pas silono amplopnya, nggak muat di kantong ntar. Terus Pengalaman. Pak Ustaz buat beli rokok. Ya Bu, maaf saya nggak merokok. Saya dari belum lahir kagak merokok sampai ini. Ya, udah dibuat di channel Pak Ustaz. Alhamdulillah, kalau channel saya beli. Akhirnya taruh di bawah pipa. Ibu pergi, itu saya rapetin. Saya selek,
ini 200. Baca Fatihah itu 1 menit 200. Coba ceramah 30 menit. Tuh, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib namanya. Allah berikan rezeki dari tempat yang enggak dia duga-duga. Yang penting dia taat. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Tuh, suksesnya luar biasa. Asal taat sama Allah, taat sama Roh. Salat kerjain berjamaah. Perintah salat, perintah Allah, berjamaah, perintah Rasulullah. Tuh, wa may yuti'illah wa rasulahu tuh di situ termasuk. Ini kalau sholat subuh penuh kan? Alhamdulillah keluar-luar sebenarnya. Pak, kalau pengen subuh penuh, ntar jam 4 yang umumin. Para hadirin kaum muslimin muslimat sekitar musola subuh ini alhamdulillah kita mendapatkan rezeki. Siapa yang sholat berjamaah akan dapat 50.000. Kira-kira penuh nggak? Jadi kita hari ini pengen pahalanya cash, kontan, ya kan ya? Padahal akhirat itu lebih baik, khairun wa abqu, lebih baik kekal. Kalau kita makan pisang atau kulit kita kembung, di akhirat kita makan pisang sesisir, kulit kita atau biasa aja. Kenapa? Karena makanan yang kita makan langsung jadi keringat. Mau makanan surga bukan dunia. Tuh, coba ayamnya kayak ini kita saya bungkus. Hadirin dari Allah. Jadi tadi itu taat kita kepada Allah dan Rasul kalau pengen jadi orang yang sukses. May yuti'illah pakai kayaknya pel amr. Yuti'illah wa rasulahu faqad faza. Udah fakot pakai faza lagi pel madi pakai kot. Pasti tuh dia jadi orang yang sukses tuh. Ustaz, orang sukses ukurannya apa Andi? Bukan anak saya jadi dokter, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Itu bukan anak sukses. Sukses tuh anak bisa menangin bapak emaknya dunia dan akhirat. Emaknya mati, dia urus dia rapi. Emaknya udah tua, mau tinggal di rumahnya. Mama di rumah aku aja mah. Itu orang sukses tuh. Sekarang kan enggak. Kita anak kita 10. Semuanya anaknya di sekolahin di apa ini sampai jadi orang tuh anak. Jadi orang Pak. Nggak ada yang jadi terbungan. Jadi orang semua. Giliran emaknya tua, sakit, nggak ada satu pun yang mau merawat. Ayo, nggak mampu tuh anak merawat emaknya. Nih, satu kali ada orang kaya di Inggris. Di Inggris nih. Di Inggris jauh. Saya pernah ke Inggris, dakwah ke Inggris. Ngomongin ayolah, sholat di Allah. Jadi di Inggris ada seorang bapak, betul dia orang Arab. Dia bilang, Ustaz, saya ini mau coba anak mantu saya. Saya nggak mau orang tua. Anak saya tuh semuanya sarjana. Detailnya tuh LCD, pokoknya detailnya anak saya sekolah Amerika. Semua juga hebat anak saya, jadi direktur, jadi pengusaha. Saya mau tahu anak saya ini sayang nggak sama saya. Dia datang ke rumah anaknya yang laki yang pertama. Dia ngomong, Papa mau nginep semalam di sini boleh? Kata mantu ini, boleh Pak, tuh ada kamar kamu buat Papa tidur. Wih, baik banget lu ya. Papa bilang gini, nah tolong Papa buatin teh manis dong. Papa kalau malam minum teh manis, bikinin teh manis segelas gede kan. Kalau buat dari malam ke pagi kan gas gede kan. Terus si bapak ini nggak minum tuh air. Pagi dia siram tuh di kasur. Dia siram dia kan. Terus dipanggil mantunya. Nah, maafin bapak ya. Bapak ngompol. Dia bilang, Bapak, tuh anak ngamuk marah-marah. Suami datang marah-marah juga. Bapak ini nggak tahu diri, minum rumah anak dulu. Ya, ntar biarin kan Bapak cuci. Itu sekeringnya mau bapak ini ditarik, dibawa ke mesin cuci, dikeringin. Kemudian bapak sekeringnya, nih udah rapi sekeringnya, bapak mau pulang. Padahal pulang ke rumah anaknya yang kedua, anaknya laki juga. Begitu juga tuh kasurnya disiramin air teh, dibilang dia ngompol. Diomelin lagi sama mantunya sama anaknya. Dia nggak sedih.
Karena memang ini kan dia lagi nguji anak. Pas ke anak yang ketiga, begitu juga tuh pagi-pagi panggil anaknya. Dia pada apa? Maafin papa ya. Papa tadi nggak sengaja nonton. Dia temanan itu ada bekas air kan ya. Pak nggak apa-apa pak. Hah? Nggak apa-apa. Pasal gampang dibeli pak. Dulu juga anak papa di suami saya kan saban hari uang kalau di kasur papa. Ya kan ya? Hah? Dulu anak kita ngompol nggak di kasur kita? Ngompol tiap hari. Kata mantunya nggak apa-apa pak. Gitu. Sudah deh akhirnya bapaknya bilang gitu maaf. Terus kata bapaknya, papa ini dipesan sama tetangga minta tolong beliin perhiasan. Cuma orangnya sebesar kamu nih, boleh nggak papa ukur? Tangan kamu diukur, tangannya gimana? Diukur cincinnya, diukur lehernya, diukur dari kakinya. Gak lama dia pulang tuh begitu mas. Hari kemudian dipanggil anaknya tiga-tiganya. Nih papa nih ketitipan barang emas nih. Papa disuruh kasih sama orang. Anaknya pada ribut begini. Anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga dia nanya. Akhirnya dia panggil mantu dari anak ketiga sini. Nih, ini semua papa beliin buat kamu, cuma kamu yang sayang sama orang tua. Jadi ibu bangunin anak sholat subuh ya, bapaknya. Jangan dibangunin. Bapak lu baru pulang tuh tadi jam 1 ronda. Biar dia tidur. Gitu kan? Udah, kata anaknya, lama orang sudah bangunin bapak. Besok rumahnya kebakaran. Dia baru pulang jam 1, jam 2 kebakaran. Emaknya mau bangunin, kata anaknya, jangan dibangunin, bapak baru pulang. Angus bapaknya. Tapi malu. Nah, kenapa kita lebih membesarkan yang kecil dan mengkecilan yang besar? Neraka itu api yang besar bu, gak bakal mati. Ini kalau terjadi kebakaran kan, biar gak ada belanwir itu pasti mati itu api. Mati nggak? Mati nggak? Mati kalau udah habis mati. Gitu ya. Tapi api neraka bakal mati nggak? Gak bakal mati pak tuh. Ya, sini aja. Ya, ini pak. Jadi cinta sama Nabi. Tandanya cinta apa? Man ahabba say'an aksara min zikri. Yang pertama, siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebut yang dicintainya. Pasti ibu-ibu rajin salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillah. Sambil ngegoreng sambil sholawatan. Gak usah banyak-banyak, satu hari 15.000. Pasti ketemu Nabi. Nanti hari kiamat dekat sama Nabi. Nabi bilang orang yang paling dekat sama aku hari kiamat, orang yang paling banyak sholawatnya. Mau gak dekat sama Nabi? Banyakin sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu mau makan, baca sholawat juga. Jangan bismillah Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ada sholawat di situ. Makanya alhamdulillah binuri Muhammad Rasulullah. Ini pisang ada gara-gara ada Nabi Muhammad. Ini salak ada gara-gara ada Nabi Muhammad. Kita ada gara-gara Nabi Muhammad. Alam ada gara-gara Nabi Muhammad. Itu karena Nabi Muhammad. Jadi yang pertama, orang cinta sama Nabi Muhammad, dia banyak bersolawat. Yang kedua, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, tandanya cinta padaku. Bu, kalau masak garamnya direbus apa enggak? Direbus ya, itu enggak boleh, enggak sunnah. Jadi kalau masak sayur, garamnya jangan dicemplungin. Itu yang bikin dengkul ibu sakit. Itu dengkul sakit enggak? Kenapa? Itu tadi itu garam direbus. Garam itu nggak boleh dimasukin ke sayur. Jadi gimana Ustaz? Makanya garamnya dipisah, dipiring nanti cocok. Colek, jilat. Kata Nabi-nya siapa yang jilat garam sebelum makan Allah cegah 70 penyakit.
Nanti selesai makan jilat lagi, Allah sembuhkan 70 penyakit. Makanya sahabat Nabi nggak ada yang kolesterol, nggak ada yang darah tinggi, nggak ada yang asam urat, nggak ada yang jantungan, nggak ada. Semuanya sehat. Kenapa? Ikut di dalam sunnah ada kejayaan. Ini pakai sorban mewah. Ini bukan nggak luar biasa. Saya dari rumah Bukit Duri. Kalau mau ceramah, mau ngajar di Kemayoran sono atau di Ancol mau Pak. Itu saya lewat jalur busway, Pak. Di depan Pertamina kan ada polisi. Trik berhenti buka kaca. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Mau mana? Biasa pastinya nggak dijual. Ini Pak Ustaz yang bilang kan. Terus nanti Senin tuh, Senin agak belok deh. Polisi kan ngumpet di balkon mendingan. Polisi kan begitu kerjanya ngumpet. Pas kita lah, nah, tik berhenti. Habis. Ibunya mancung ke sorban habis. Mau mana deh? Biasa ini kan cuma tak perlu dia. Doain ini juga. Iya, saya doain biar banyak tilangan. Nanti kalau ada yang teruli ada polisi lagi itu Pak. Ya kan? Disetap lagi. Saya kasih lah berkiri. Dia angkat tangan begini. Jangan ini gara-gara pakai sarban. Tapi sekarang enggak. Hanya dipoto. Dipoto pantat mobil kita. Besok dipanggil surat panggilan. Ya kan? Pelanggaran. Enggak pakai sidang. 500.000 begitu. 500.000 itu. Bapak ini melanggar lalu lintas. Pak, ini saya jalan masih hijau, Pak. Pas saya lewatin lampu, tahu-tahu macet di sono. Saya di sini, posisinya lampu jadi merah. Kalau Bapak nggak percaya, ke sono aja lampunya. Iya. Ada juga polisi tuh. Waktu saya mau hadir haul di sono, haul mana ini? Yang kita lurus, belok dikit mentok sampai ke Bandan. Saya kan ambil jalan kanan. Kalau kiri kan banyak mikrolet kan. Pas sampai mau itu kan ada belok kanan tuh. Saya disetop mau polisi. Diminta mana surat-suratnya? Lu nggak lihat kan gue pakai begini, lu kayak surat. Lu mah yasin apa tahu baru? Coba lihat SIM STNK. Saya kasih SIM STNK. Ini gimana? Mau dihilang bagaimana? Terserah Bapak. Bapak tilang, saya doa. Bapak nggak tilang, saya doa. Doa apa? Kalau Bapak tilang, saya doain. Ntar Bapak pulang, bini Bapak, anak Bapak mati semua. Kalau saya nggak tilang, saya doain Bapak panjang umur. Oh iya, kalau itu panjang umur aja. Masa Ustaz ditilang? Emang lu gak tahu ngajar abang cuma 200 Kalau ceramah masih mending bisa 1 miliar. Nanti itu yang pertama tuh sebut Nabi. Kedua contoh amal Nabi. Kalau sholat biasa pakai baju biasa masih pakai. Kalau sholat Jumat Pak pakai baju putih Pak. Karena kita menghadap Allah 1 minggu sekali pakai baju putih, peci putih. Kalau Ustaz saya belum haji, peci itu tuh bukan peci haji, bukan. Sunnah, karena dia bersih, ya, bersih menyinarkan sinar cahaya yang sangat indah. Saya ke Kalimantan tuh, ke Banjarmasin, itu Pak orang kalau sholat Jumat tuh 1 masjid pakai sorban semua. Dari yang tua sampai anak-anak pitik, tahu anak pitik ya? Anak kecil yang biasa di masjid lari-larian, itu Pak dia pakai sorban. Kenapa? Hidupkan sunnah, supaya kau nanti jaya di masa besar. Oke, dadah terusin aja. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu sekalian diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang maulid ini kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan nanti subuh kita nggak kesiangan. Kalau saya ceramah jam 12 nanti subuhnya kesiangan saya rugi. Ya, mendingan sampai sini aja. Nanti ada lagi Ustaz kan bisa suruh ceramah kan? Pak, saya kan juga bisa suruh ceramah. Ya, saya sampai sini karena saya mesti saya ada majelis namanya Mata Jawa. Mata Jawa. Jadi majelis itu tempat membahas masalah-masalah namanya Mata Jawa. Jalsatul Wasail, majelis taklim Jalsatul Wasail. Malam ini ulang tahun. Jadi saya mesti ke sana. Tadi udah bilang anak-anak, ayah, dia panggil saya ayah bukan anak. Supaya diminta duit gampang. Iya, ayah. Semuanya murid-murid itu manggilnya ayah. Ayah, saya nggak punya bensin. Apalagi sini yang habis ceramah dia tahu nih. Ya udah minta beliin itu nih uang Padang.
Ya Bapak Ibu sekalian, Ustaz. Apa Ustaz ya? Ustaz, Kiai minta maaf ya. Saya mesti ke sana. Sebenarnya sih saya pengen sampai malam. Kalau ibu mau nunggu, tak saya balik lagi. Iya, demi kau lah, demi kau. Ya, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bi kulli su'in wa ma'mul wa salaisan zahiran wa batinan anna Allah ta'ala nawwir qulubana wa qalibana mal huda wa tuqa wal afa wa ghina wal maut ala dini islam wal iman bila mihnatin wal imtihan wa anna Allah ta'ala yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa anna Allah ta'ala yuballighuna ziyaratal haramain ziyaratal Makkah wal Madinah ziyaratan Nabi Muhammad SAW wa anna Allah ta'ala yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yumlil juyub wa yu'ajjilan nabil madrub bi barakatil habibil mahbub wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi banfa'na bi barakatin wa min abusna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa ma'abatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.